Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kita sampaikan kepadanya atas apa yang telah Allah titipkan dari nikmatnya kepada kita, dan juga dengan izinnya Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan bimbingan, diberi petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Mudah-mudahan segala perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan yang mengikuti syariat Allah, sehingga tidaklah kita menjadi manusia yang merugi kelak ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga salawat beriring salam dengan kecintaan dan kerinduan kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita, ingin mengajak kita kembali termasuk diri khatib sendiri, agar kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berupaya selalu menjadi orang-orang yang melakukan perbaikan diri di dalam kehidupan kita, membenahi diri kita dari apa yang kurang, dari apa yang belum lagi kita gapai dalam hidup kita, yaitu dalam rangka mencari ridha Allah, dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita sibuk dengan kehidupan dunia kita. Barangkali kita lebih berupaya menggapai kebutuhan dunia kita, tapi kadang kita lupa menggapai untuk kebutuhan kehidupan kita sesudah kehidupan dunia yang kita lalui saat ini. Padahal kalaulah kita tahu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini tidaklah panjang dan tidaklah lama masanya, karena Nabi pernah berpesan kepada seorang sahabat beliau,
Di antara nasihat Nabi kepada sahabat itu adalah, cukupkan bekalmu untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang yang akan kamu hadapi. Mungkin kita bertanya, perjalanan panjang apa yang akan kita hadapi? Apakah perjalanan panjang untuk kehidupan dunia? Ternyata tidak. Karena di dunia ini kita bisa saja hidup hanya 1 hari, mungkin tidak sampai 1 jam. Barangkali rata-rata kita hidup kebanyakan di antara umat Muhammad SAW antara 60 dan 70 tahun yang dilaluinya. Tetapi apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, cukupkan bekalmu untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang, yang tidak jelas kapan kita ketahui batasnya. Itulah dianya kehidupan sesudah kita mati, kehidupan sesudah kita di dunia ini, yaitu kehidupan di alam barzakh nanti, yang bagi kita yang masih hidup hari ini pasti akan menghadapi dan menjalani kehidupan di alam barzakh. Kenapa dikatakan kehidupan di alam barzakh merupakan perjalanan yang begitu panjang yang harus kita lalui? Kalau kita simak kembali, berapa lamakah manusia yang hidup di bumi ini paling panjang umurnya di dunia? Kita lihat saja dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia yang Allah titipkan umur yang begitu panjang kepada beliau. Lebih kurang 1000 tahun, 900 tahun lebih. Tetapi ketika saat ini Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, beliau tidak ada lagi di dunia. Dan seseorang yang mengalami kehidupan di alam barzakh, dia lebih menghadapi kehidupan yang lebih panjang ketimbang dia hidup di dunia ini. Dan kiamat pun belum pasti kapan dia akan datang, kapan waktunya. Hanya di dalam kekuatan Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan kiamat itu pasti datang kepada kita, tapi kapan Allah akan mendatangkannya kepada kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Kehidupan di alam barzakh merupakan kehidupan di mana kita akan menghadapi berbagai bentuk peristiwa yang disesuaikan dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Sebahagian dari perbuatan kita di dunia akan kita rasakan, pengaruhnya akan kita rasakan, dampaknya ketika kita berada di alam barzakh nanti. Makanya kita diingatkan tentang adanya yang disebut dengan nikmat kubur dan apa yang disebut dengan azab kubur itu. Dan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita suatu doa yang sering kita baca di akhir-akhir sholat kita sebelum kita mengucapkan salam, yaitu doa perlindungan kita kepada Allah, memohon lindungan kepada Allah. Di antara permohonan kita kepada Allah agar kita dilindungi dari yang namanya azab kubur itu. Kita tidak tahu berapa lamakah kita nanti akan berada di alam barzakh. Sudahkah kita siap dengan bekal yang kita raih hari ini untuk menghidupi, untuk menghadapi kehidupan kita yang lebih panjang nanti di alam barzakh? Kembali kepada diri kita masing-masing.
Allah sangat sayang kepada kita. Makanya Allah ingatkan kita kembali. Di antara firman-Nya dalam surah At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, kata Allah, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Nanti kamu pasti akan mengetahuinya, kata Allah. Kemudian sekali-kali jangan begitu, kata Allah. Nanti kamu pasti akan mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui akibat dari apa yang kita megah-megahkan dahulu. Kita akan mengetahui akibat dari kelalaian kita karena sibuk dengan kemegahan dunia, sehingga kita lupa mempersiapkan diri kita sesudah untuk kehidupan dunia ini. Makanya Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada kita, yang maksudnya adalah Rasulullah SAW menginginkan kita agar menjadi umat yang cerdas. Bagaimana menjadi umat yang cerdas itu? Dua saja tandanya, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Karena ini sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Sesuatu yang tak bisa kita elakkan dan sesuatu yang tak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri, setiap yang berjiwa pasti akan mati, kata Allah. Dan kematian itu dia datang tidak pernah kita ketahui kapan. Dia datang di mana kita berada. Dia datang dalam keadaan bagaimana kita. Kita tak pernah tahu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin sedang duduk di masjid mendengarkan khutbah Jumat, mau datang kepada kita. Ataukah mungkin di saat kita selesai sholat, kita keluar dari masjid, atau kita keluar dari rumah kita. Kita sedang duduk di rumah kita. Kita sedang berada di atas kendaraan, atau mungkin kita sedang berbuat maksiat, mau datang kepada kita. Karena Allah tegaskan kepada kita, pada hakikatnya bukan kita yang menemui kematian, tapi kematian itulah yang akan mendatangi kita. Makanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dimanapun kamu berada, kata Allah, maut pasti akan menemuimu, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh sekalipun, kata Allah. Kalau kita logikakan kita yang menemui maut, kita tuh bisa kita menghindari maut. Tetapi Allah nyatakan hakikatnya kematian itulah yang akan mendatangi kita. Makanya Imam Al-Ghazali pun pernah menanyakan tentang dua hal kepada para muridnya. Yang pertama yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh dari kita? Dan apa yang paling dekat dengan manusia? Lalu Imam Al-Ghazali mendengarkan jawaban yang begitu banyak dari murid-muridnya, tetapi tidak satu pun jawaban yang sesuai dengan yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan yang dimaksud sesuatu yang paling jauh dari kita, dari kehidupan manusia itu, dari diri manusia itu, adalah waktu yang telah berlalu. Satu detik, satu hari yang kita lewati, dia akan semakin jauh meninggalkan kita dan kita tidak bisa mengejarnya kembali. Satu detik, satu menit, satu jam
Bertahun-tahun yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita, kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, betapapun besar keinginan kita. Di saat kita berada di usia tua, kita ingin kembali ke masa muda. Di saat kita muda, ingin kembali lagi ke masa kanak-kanak. Tak bisa, kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Kita tidak ada kekuatan untuk mengembalikan waktu. Makanya berhati-hatilah dengan waktu. Makanya Allah banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya waktu itu dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan 1 menit ataupun 1 detik yang kita jalani hari ini. Jangan biarkan dia berlalu tanpa ada makna dan arti untuk kita isi. Jadilah kita menjadi orang yang banyak mengingat kematian, karena itulah tanda kecerdasan, kata Rasulullah SAW. Orang yang ingat kematian dengan meyakini dia pasti mati, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun maut itu akan datang kepadanya. Tentu dia akan lebih berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, tidak akan memperturutkan suka hatinya. Dan yang kedua, kata Rasulullah, tanda orang yang cerdas ialah dia berupaya memaksimalkan, memperbanyak bekal dalam kehidupan yang ia lalui, waktu yang ia lalui, untuk menghadapi kematian yang pasti datang kepadanya itu. Dia tidak ingin ketika maut itu datang menemuinya, dia belum mempersiapkan bekal yang akan dibawanya. Dia tidak ingin ketika kendaraan maut itu datang kepadanya, memberikan kode kepadanya untuk berangkat waktu itu juga, saat itu juga. Tetapi ternyata kita belum mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Tas kita, koper kita, belum kita isi dengan perbekalan yang akan kita bawa. Padahal kita akan menghadapi perjalanan yang begitu panjang, lebih panjang lagi dari kehidupan dunia ini. Kita tidak tahu, kaum muslimin, apakah nikmat kubur yang akan kita dapatkan di alam barzah nanti, ataukah azab kubur yang akan kita dapatkan. Makanya takutlah kita menjadi orang yang miskin dengan amal ibadah kepada Allah. Jangan kita takut miskin kehilangan dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Raihlah dunia dalam rangka mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal kehidupan kita untuk kehidupan sesudah kematian. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Seorang sufi yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bukunya Kitab Tasawuf Al-Hikam, beliau menulis tanda jiwa yang bodoh itu, kata beliau. Tanda jiwa yang bodoh, bukan akal yang bodoh, tapi jiwa yang bodoh, kata beliau, adalah orang yang menunda-nunda untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya. Dia menunda-nunda untuk beribadah. Dia menunda-nunda mencari waktu yang tepat, mencari waktu yang luang untuk beribadah. Dia belum mau beribadah hari ini. Kenapa? Lagi sibuk. Waktu sempit. Tidak tenang. Nantilah, besoklah, lusalah, minggu depanlah. Atau maaf, nantilah ketika telah tua. Nantilah ketika sudah pensiun. Biar lebih tenang beribadah, lebih tenang ke masjid. Tapi kalau saat ini belum tenang untuk beribadah, ingat, siapa yang bisa menjamin besok kita masih hidup? Siapa yang bisa menjamin, jangankan besok, sampaikah kita kepada hari tua di saat kita masih muda hari ini? Bagi kita yang masih beraktif sebagai seorang karyawan, karyawati, ASN, apakah kita bisa menjamin kita akan masih bisa hidup sampai waktu pensiun kita? Tidak ada yang bisa menjamin, kaum muslimin. Makanya jangan kita menjadi orang yang memiliki jiwa yang bodoh. Akal boleh saja cerdas, tetapi jiwa jangan pula
menjadi jiwa yang bodoh. Silakan kita punya akal yang cerdas, tapi jiwa kita jangan menjadi jiwa yang bodoh. Banyak orang yang cerdas akalnya tetapi bodoh jiwanya. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tasawuf Al-Hikam yang beliau tulis. Orang yang bodoh jiwanya adalah orang yang menunda-nunda untuk beribadah dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menjamin apakah waktu luang itu akan dia dapatkan atau tidak. Rasulullah mengingatkan, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, gunakan masa mudamu sebelum datang tua. Jangan kita undur waktu, jangan kita tunda untuk berbuat kebaikan kaum muslimin. Fastabiqul khairat. Hari ini adalah hari yang pasti. Hari ini adalah hari yang nyata bagi kita yang kita jalani. Jangan menunggu datangnya besok. Jangankan untuk besok, seandainya kita berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya waktu siang ataupun waktu sore. Tapi bersegeralah kita untuk berbuat kebaikan, beramal soleh dalam kehidupan kita, bertobat kepada Allah di atas segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal kala di saat maut datang kepada kita. Fastabiqul khairat, faqtabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.